Ntar cut dulu. Ini cukup menjadikan kita waspada, tetapi tentunya tidak perlu panik ya. Memang salah satu efeknya akhirnya terjadi panic buying, itu satu hal yang pasti akan terjadi gitu kan. Tetapi bagaimana kita bisa mengelola itu menjadi tidak sampai chaos lah gitu. Karena kultur masyarakat Indonesia itu sebenarnya juga unik gitu kan. Karena mengingat juga mungkin memiliki tingkat religiulitas yang berbeda juga dengan beberapa negara-negara di Eropa. Jadi tingkat kepasrahannya bahkan di beberapa tempat pun masih kita melihat menyepelekan ya. Nyantuy, Pak. Iya, nyantuy sekali gitu kan. Indonesia santuy. Ya luweh istilahnya kan. Luweh. Yang memang wis kehendak Gusti Allah ya dijukuk, cara apa wae dijukuk. Itu apa tipikal masyarakat di sini umumnya ya, saya melihat itu sangat Jawani sekali gitu. Bagus dong Pak. Itu kan artinya minimal tawakal. Tidak panik ya. Iya, minimal tidak panik. Saking tawakalnya. Iya, tetapi juga ketidakpanikan itu juga harus dipupuk atau disertai rasa kepedulian untuk waspada ya. Ikhtiar untuk waspada, menjaga kebersihan tangan, kemudian waspada terhadap lingkungan yang kotor, atau ada tetangga yang memiliki sakit-sakit yang ciri-ciri yang ditimbulkan. Bener banget sih Pak, tadi dua hal, panic buying sama apa ya, kultur Indonesia. Iya, karena kultur Jawa ya. Kalau panic buying juga bingung gitu kan, karena akan banyak chaos. Yang kaya bisa membeli semau dia, ya kan? Pak. Yang buru-buru harian kasihan. Iya. Dia kalau hari ini tidak jualan atau tidak kerja, dia tidak dapat duit. Kalaupun ada, paling hanya bertahan seminggu, 2 minggu, nggak lebih sebulan itu. Karena dia buruh harian. Hari ini dapat duit, hari ini belanja, besok untuk makan besok. Jadi kalau untuk orang-orang kecil sangat kasihan ya, apalagi sampai misalkan ada desakan ke pemerintah lockdown dan lain sebagainya, itu pemerintah juga sangat memikirkan dampaknya bagi masyarakat. Di samping penyebaran masyarakat di Indonesia itu cukup luas dan dampaknya itu bukan masalah kecil juga gitu kan. Nah, kalau ini bisa diupaya dengan social distancing tadi, pembatasan ruang gerak sosial pertemuan ya antar sesama ini dikurangi dengan beraktivitas di rumah untuk beberapa hari ke depan ini, itu cukup akan menekan ya, secara rumusan akan menekan virus itu menyebar lebih luas lagi dan lebih masif lagi. Disinilah perlunya kita bisa melihat kanan kiri kita ada yang kekurangan, kita bisa membantu sedikit kanan kiri. Nah, kalau panic buying memang kita mau hidup sendiri. Katakanlah kalau orang semua mati, yang memborong masker, sanitizer, makanan, dia mau hidup sendiri kan enggak juga. Walaupun memang eksesnya kepada orang akan berpikir untuk keselamatan diri sendiri, itu sudah pasti benar. Gitu. Cenderung kayak gitu. Tetapi saya kok melihat hal-hal yang masih kita punya harapan baik di Jogja ini, makanan-makanan kita masih bisa mengakses sih. Kalau pagi-pagi mau ke pasar pun kita masih bisa membeli bahan makanan. Paling kalau kita kan nasi, telur, blue band udah cukup lah itu. Susu misalkan. Cuma gitu. Saya Pak, aduh. Nih, apalagi telurnya setengah matang lah. Setengah porsi saya mau setengah matang lagi, setengah porsi. Iya. Saya juga kemarin tuh pengen beli masker Pak ya. Pengen beli
10 nggak, 10 aja atau 5 gitu. Itu nggak ada. Biasanya ada, tapi nggak ada. Iya. Nah, pas dicari kemana-mana, ada 1 box. Itu pun harganya 350. Wah. Astagfirullahaladzim. Mengapa terjadi? Akhirnya saya minta teman saya. Saya minggu lalu kan anak saya sakit, ya, sakit. Maka pagi-paginya saya bawa ke puskesmas. Kemudian saya oleh puskesmas dirujuk ke DKT, akhirnya mondok 4 hari baru pulang. Dalam keadaan itu pun saya menyempatkan diri untuk cari di apotek ya, mencari sanitizer, kemudian masker, walaupun di rumah sakit sanitizer banyak tapi tidak menyiapkan masker. Jadi saya mencari itu tidak menemukan sampai hari ini pun. Ya. Padahal yang lalu kita masih punya 1 box, ada kawan Pak Mubarik dari Solo datang menjenguk yang sakit. Ini masih ada kok, saya masih ada, katanya masih ada. Nah, rupanya tidak ada, sudah habis. Saya yang kasihan tuh para tenaga medis, dokter atau perawat. Itu kan pasti butuh terus kan. Butuh masker, butuh hand sanitizer terus. Apalagi rumah sakit yang menangani COVID ini. Ya. Situasinya memang agak berbeda ya.